stuntman mungkin salah satu bawa mengembangkan silet, mungkin ratusan atau ribuan anak saksian awak mungkin akan jadi stuntman 55 gitu, yang akan menjadi, karena kami ke lapangan banyak sasaran yang merasa stuck gitu, so merasa tidak tahu sama lah. Banyak anak muda yang kami kan latihan untuk course ya, kami kan itu kira gitu lah. Jadi mungkin di menduniakan silet itu akan dibincangkan hal-hal tersebut gitu. Tapi pada intinya musyawarah tur silet itu adalah kami sangat mengharapkan mama-mama Ambo nanti membincangkan program turunan dari pendidikan karakter, dari kajian silet, dari menduniakan silet. Ada program yang dilahirkan yang itu akan bawa bersama ke pemerintah. Misalnya di pendidikan karakter. Sebagai contoh saja mama, silet diwajibkan di setiap level pendidikan. Kalau mak-mak awak sepakat yang 60 orang tu, maka itu bisa bawa. Saya kebetulan ketua DPRD, awak jadi ketua IC dan ini akan ikut apa dana aspirasi. Awak bawa ini gitu. Jadi bisa melakukan banyak hal. Bisa membawa dinas pendidikan, membawa segala macam itu bisa dilakukan. Kemudian di kajian silet misalnya, kalau amak sepakat ya, misalnya itu Baso membuat program melahirkan 50 doktor yang kajiannya silet. Karena selama itu tidak banyak yang mau mengkaji silet itu secara sains, secara ilmu pengetahuan gitu. Awak selalu diberikan kata-kata mistis, magis gitu dalam dunia silet itu. Padahal kalau awak cari mana ketika buat diskusi juga itu banyak sekali yang bisa logis dan masuk akal. Ya, orang tiap malam mimpi Nabi logis gitu. Tapi bagi orang luar tidak gitu. Tapi dia logis gitu, karena ada penyerahan, ada yang lain gitu. Misalnya silet Pangian yang Ambo ketahui, karena Ambo buat film dokumenter tentang Pangian itu, ya secara sejarah batin silet itu silsilah sampai ke Nabi. Gitu. Bawa ambantah itu, karena dia mengakui gitu. So silsilah sejarah batin itu ya Nabi. Nah hal batin itu tidak dipahami oleh orang luar. Nah, awak mengharapkan kajian-kajian silet itu memang melahirkan program. Jadi di musyawarah itu bukan membincangkan aliran, tapi apakah Mama sepakat melahirkan 50 buku tentang aliran yang ada di Minangkabau. Silakan buat programnya. Nanti akan kami rangkum dalam sebuah buku. Nanti itu buku itu akan diterbitkan dan silakan Mama bawa itu bisa langsung ke Pak langsung, Pak Dinas atau Kabit Budaya langsung, atau ke pemerintah gubernur gitu. Atau bisa jadi itu disetarakan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kemdikbud. Bisa jadi tidak ada masalah. Karena sekarang dibuka dana Indonesia macam-macam, ya, matching fund macam-macam yang terjadi dari karena awak nak tahu. Jadi intinya musyawarahnya sebenarnya membuat program turunan dari setiap kisi-kisi atau setiap partisi kelompok yang awak buat itu. Nah, program-program itulah yang diharapkan bisa melanjutkan kegiatan silet awak baik secara batin maupun secara fisiknya mungkin lebih baik ke depannya. Dan itu lah dibayangkan oleh ketua DPRD tidak berlangsung sekali, tapi mungkin akan berlangsung di tahun-tahun berikutnya. Betul tahun besoknya follow-up kali ya. Saya kira itu yang bisa mau sampaikan sebagai tambahan. Terima kasih Mama sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahannya memang klasik Pak. Kami berkecimpung katakan dua kali seminggu Senin dan Jumat. Itu anak-anak sekarang ini kalau kita kerasin seperti kita latihan dulu, dia akan membantu. Itu pertama. Yang kedua, dalam bidang tradisi silat ini kan ada dua, prestasi dan tradisi. Lebih cenderung ke prestasi. Kenapa? Prestasi
itu ada jenjangnya Pak. Jenjang dari 2R, kalau di PDK-nya 2SN ya Pak. Nah, kalau di jenjang usianya ada prapon segala macamnya, ada korda. Tapi kalau di tradisi tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena jenjangnya itu tidak ada. Boleh dikatakan di PDK sendiri atau di KONI sendiri tidak tercantum namanya tradisi. Di prestasi pengajarannya memang jurus-jurus tadi. Nah, di tradisi kami yang di tradisi ini memang kesulitan di situ. Apa feedbacknya untuk kami? Pernah saya ditanya sama murid, mana anak-anak sasian, Pak, ya ini untuk apa? Untuk pamer-pamer aja Pak. Jadi sudah bermacam cara kami lakukan, termasuk yang bawah ini mengubah jadwal. Jadi 3 kali seminggu, termasuk malam minggu sendiri. Dan malam minggu itu sering anak-anak itu tawuran segala macam. Seperti sekarang yang apalah. Kamu ubah malam minggu Pak. Malam minggu itu makin gak ada latihan. Kami belikan baju berbagai cara ya Pak. Dan kami belikan baju, tinggal latihan aja. Tidak mau. Kami gratiskan, juga tidak mau. Jadi memang dari 10 orang paling yang tinggal 3 atau 4 orang. Kami pun sendiri sudah habis cara dari membelikan baju, menggratiskan sampai minum sampai segala macam di sasaran itu tidak berbayar, tidak juga. Jadi kadang-kadang kami kumpulkan murid-murid bagaimana supaya anak ini tetap latihan. Wali murid, orang tua sendiri menyarankan tetap anak-anaknya, tapi anak-anaknya sendiri yang tidak mau Pak. Jadi itulah kelumit kita di lapangan, baik di perguruan mungkin di sasaran udah merata, udah merata itu. Kami pun mengalami kesulitan demikian. Berbagai cara. Karena kami kemarin kita adakan berandang. Itu per masing-masing perguruan ada aktivitasnya. Kami bagikan ke anak-anak langsung Pak. Kami bagikan ke anak-anak. Buat perguruan sendiri nggak ada. Ya kita pengurus mencari dana lain. Ya begitu tadi. Barang kecewa, ini si ayam. Batiko banyaknya, ya banyaknya. Batiko indahnya. Ya, mungkin di lapangan tuh agak pelatih dia dulu biasa lah. Itu yang kami alami Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan silat yang kita selaku ahli pewaris dari para penduduk, yang mana silat adalah sebagai jati diri atau karakter yang disampaikan Pak seperti tadi pemangku tersebut. Kita bercermin kepada yang telah dulu atau pejuang-pejuang awak. Beliau bermodalkan pendekar yang arti luas, tapi sangat luas sekali ya. Pendekar itu istilahnya berguru dan mengesan lah. Istilahnya tidak mengunci dalam lipatan, istilah tidak rapi dan tidak hidup. Bila ikan dilawi, bila tentu datang begitu. Tentu itu sebagai pedoman sangat halus dan sangat mulia sekali yang sebagai cikal bakal oleh para Minang. Tentu kita sebagai waris yang ini dari para penduduk. Jadi bagaimanapun cara yang kita lakukan
sile di negara kita masing-masing bermacam cara. Kalau di Kota Padang, sile di Kota Padang ada, kita hidup di perkotaan, ada nagari. Nagari di perkotaan di Kota Padang. Contohnya nagari Kusunan, nagari Paulimo, nagari Bungus, nagari Kutu Tengah, dan nagari Nangalong. Itu nagari. Sile yang kita warisi erat kaitannya dengan tatanan nagari, ketatanan budaya di daerah masing-masing. Aplikasi sile itu diseremonialkan, ditampilkan di dalam keadaan di acara budaya. Jadi sile melekat ke jati diri kebudayaan ke negara yang ada di masing-masing. Tidak di Kota Padang saja. Yang di luar Kota Padang mungkin bertujuh Caro dan Kahuli. Dari erat kaitannya ke para pemangku adat. Ini mama cerita negara ini. Itu yang itu benar. Jadi kita pewaris ini, kita dari selaku wisatawan yang ada di Nagari, yang ada di kecamatan, kita lah berupaya bahwa sile itu tetap diminati oleh generasi muda. Karena itu adalah bapak nanti di pundak awal. Bapak nanti di pundak, kita sebagai pewaris dari para leluhur harus mengajarkan kepada anak para awal. Mau tidak mau, suka tidak suka, adalah bapak nanti di pundak itu dah. Yang kita terima dari leluhur kita sudah diwariskan. Kita sudah diperintahkan untuk mengajarkan ke anak-anak dalam rangka pengenalan diri, membentuk karakter masyarakat. Bermacam upaya, semacam kita sudah lakukan karena arus globalisasi perkembangan zaman ini yang berjenis sekarang. Seperti saudara dijadikan itu kondisi-kondisi yang real di lapangan. Fasilitas negara alhamdulillah sudah cukup membantu. Negara sudah cukup membantu, baik itu melalui dana pusat APBN, melalui Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, baik itu pemerintah kota, baik itu provinsi, sudah melengkapi sarana dan fasilitas. Alhamdulillah kita cukup berterima kasih kepada pemerintah. Tentu hal ini tentu bagaimana solusi, bagaimana kiat, tentu para akademis. Kami bermohon pada akademis bagaimana ini saling menunjang peranan para ulama. Tentu kalau ada himbauan dari pemerintah baik kota maupun provinsi, himbauan para ulama pemangku adat yang ada di Adat Seni Nagari, tentu beliau-beliau itu akan tergerak juga hatinya untuk mensupport kegiatan yang berkenaan dengan sile selaku budaya yang kita miliki. Itu usul atau saran. Jadi mengenai jurus segala macam itu tuh kalau menurut hemat kami satu sasaran, jurus itu akan berkembang dengan sendirinya. Jadi kita kalau mengamalkan ilmu dengan sendirinya ilmu itu akan berkembang. Jadi silat ini saya rasa jurus ke jurus itu dengan alam sendiri yang membuktikan akan muncul sendiri deh. Saya rasa menurut hemat saya kalau masalah jurus kalau kita bincang cuma masalah apanya lagi pendorong bagaimana ini sebagai cikal bakal untuk anak-anak kita, apalagi zaman sekarang sangat marak sekali narkoba, kenakalan atau segala macam tawuran. Itu para pelakunya adalah anak-anak kita sendiri yang sebagai pelaku. Di antara kita mungkin ada sebagai anak kita segala macam, ini pengaruhnya yang sangat luar biasa yang akan merugikan anak-anak kita itu masyarakat. Jadi tentu kita niat yang baik bagaimana etika kita selaku tanggung jawab dan selaku insan dari pewaris ini, bagaimana waktu dan kesempatan sama-sama kita curahkan kembali untuk kita rangkul anak-anak kita dan juga peran pemerintah. Tidak henti-hentinya mohon disupport dan para akademis bagaimana nanti sebagai catatan-catatan bila akademis bisa kami laksanakan di lapangan dengan rangka menunjang untuk pergerakan ini di bawah hasilnya. Jadi demikian
misalnya rasul-rasul yang tanah, Iya. waduh kurang terputus sejauh ini tentu banyak namanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.